Udah ya, udah record ya ini? Udah. Gas. Udah yang buka berarti. Gua. Oke. 1, 2, 3. Selamat sore Pak Doni. Kami dari kelompok 6. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang bagian kelompok kami, yaitu part F, yang dimana part 25 sampai 27. Oke, mungkin anggota dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Firasani Bunga Wijaya, kemudian ada Adrian Daniel Krisanto, kemudian ada Muhammad Fadli, kemudian ada Afra Fadila, kemudian yang terakhir ada Kaisa Izetulaci. Oke, untuk part yang pertama, part 25, kita membahas tentang SSH brute force attack dengan crunch dan metasploitable. Pada part 25 kali ini, kita mencoba untuk melakukan brute force attack kepada metasploitable. Yang dimana brute force attack sendiri itu merupakan metode dari sebuah teknik cyber security untuk mencari kombinasi password terhadap target yang ingin diserang melewati untuk SSH kernel. Oke, yang pertama kita akan melakukan brute force attack dengan port 22 karena port tersebut bisa melakukan login. Bisa kita lihat di sini sebelumnya kita melakukan nmap pada port 22 itu open SSH service. Kemudian berikutnya setelah mengetahui port itu kita lakukan brute force attack yang dimana akan menggunakan command crunch untuk menghasilkan port list daftar sandi. Kemudian kita akan menggunakan crunch tanpa dibatasi, maka kombinasinya akan sangat banyak dan membuat file menjadi sangat besar. Kita akan mempekerjakan kombinasi dengan crunch 88 NSID FNA strip 0 O username txt. Kemudian karena kita menambahkan username.txt, secara otomatis kombinasi dari brute force yang kita lakukan menggunakan command crunch itu nanti masuk ke dalam username.txt. Kemudian kita akan masuk ke folder di bawah ini menggunakan scanner. Kemudian lanjut masuk lagi sehingga menemukan folder SSH yang digunakan folder tersebut. Ini kita masuk ke CD SSH, kemudian kita cek dulu LS-nya, kita akan masuk ke brute force SSH login.rb. Ini merupakan konfigurasi dari SSH login yang kita akan melakukan exploit. Dan ini kita langsung mulai dengan ketik MSF console lalu ketik enter. Kemudian untuk langkah selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu kita menggunakan command use auxiliary /scanner/ssh lalu tekan enter. Nah, selanjutnya karena kita akan menggunakan SSH underscore login, jadi kita menggunakan command use 7 karena SSH login berada di nomor 7. Lalu selanjutnya setelah berhasil menggunakan command show option untuk melihat opsi yang ada pada SSH underscore login. Nah, setelah kita melihat, lalu kita isi pair host dengan IP dari metasploitable. Dengan IP 192.168.56.102. Nah, selanjutnya kita akan mengubah variables agar menjadi true. Nah, setelah itu kita akan ngeset file untuk pass underscore file yang berisi kemungkinan-kemungkinan password yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sama kayak yang sebelumnya, kita kali ini fokus ke file user file. Kemudian di sini kita bakal pakai brute force attack yang nyoba semua komunikasi password satu persatu gitu. Kita mulai dengan perintah run buat ngejalaninnya.
Kemudian untuk poin yang nomor 16, di sini kita bakal brute force bakal ngasih tahu kita mana password yang gagal dan mana yang berhasil. Jadi kita bisa lihat kombinasi password mana yang berhasil tembus. Lalu untuk kita selanjutnya mengecek session, kita bisa gunakan command session. Dan menggunakannya pakai command session min i1. Dengan begitu kita berhasil masuk ke SSH Metasploit Table. Untuk part 26 bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya part 26 itu eksploitasi VNC server dan bind shell backdoor dengan Netacat. Yang pertama kita akan menggunakan VNC yang ada di port 5900. Setelah nmap itu dapat terlihat ada port 5900, lalu kita menggunakan command vmc viewer dengan vmc viewer, lalu ada IP portnya yaitu 192.168.56.102. Lalu karena kita sudah dapat password dari part sebelumnya yaitu part 22, di sini kita bisa langsung ketikkan passwordnya, itu password. Setelah itu kita bisa mengakses Metasploitable. Supaya kita tahu siapa kita bisa ketikkan who am I, lalu ketikkan hostname agar mengetahui kita sudah login sebagai siapa. Lalu gunakan command netacat dan diakhiri dengan port 1524. Jadi netcat IP-nya yaitu netcat 192.168.56.102 dan portnya itu 1524. Dapat terlihat kalau kita menggunakan itu, kita tidak perlu login dan langsung diberikan akses kepada shell root. Untuk part terakhir, part 27 dari part F akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada part 27. Di sini kita mengeksploit Unreal ERCD dan Java RMI. Untuk yang pertama kita melakukan memasukkan IP address dari Metasploitable dengan di-scan menggunakan nmap bin.sp. Lalu kita di sini memilih port 6667 untuk ERC. Setelah itu kita menggunakan exploit untuk mencari Unreal ERCD. Di sini kita akan menggunakan Unreal RCD yang backdoor command exec. Setelah itu akan terbuka MSF console yang akan muncul seperti itu. Di sini kita mencari dengan command search Unreal ERCD. Lalu di sini akan muncul modul yang ada di exploit-nya, yaitu ERCD backdoor. Lalu kita akan menggunakannya dengan menggunakan command use no. Lalu kita memunculkan option untuk exploit tersebut. Ini merupakan option yang harus kita isi untuk Metasploitable tersebut. Lalu di sini kita memasukkan Airhouse untuk melengkapi option dengan menggunakan IP Metasploitable-nya. Di sini kita akan mencoba ngerunning-nya, tapi tidak bisa berjalan dikarenakan payload-nya belum dimasukkan. Oleh karena itu, di sini kita mencari payload yang ada dengan mengetik show payloads. Setelah itu di sini ada banyak payloads. Kita akan menggunakan yang nomor 6 yaitu reverse TCP, lalu kita menggunakan command set payload 6. Setelah itu kita coba run, tetapi tanpa memasukkan IP address dari Linux yang akan gagal karena belum diisi, yaitu lhost-nya. Lalu kita coba untuk memasukkan lhost-nya menggunakan IP address dari Kali Linux. Lalu kita ketik run dan sekarang eksploitasinya sedang dimulai. Setelah itu ketika terdapat bacaan command shell session 1 open, itu berarti tandanya sudah berhasil terbuka. Di situ kita bisa mengetikkan who I am, hostname, dan ifconfig. Lalu selanjutnya ada untuk yang Java RMI. Di sini sama seperti sebelumnya.
Pertama tuh kita cari dulu menggunakan search Java RMI dan akan muncul beberapa exploit. Nah, lalu kita akan menggunakan yang pertama dengan menggunakan command use 1. Setelah itu kita akan memunculkan option apa saja yang harus diisi dengan menggunakan show option. Setelah itu kita masukkan kembali airhost untuk menggunakan IP address dari meta exploitable. Lalu kita ketikkan kalimat run lalu dijalankan, dan sekarang untuk yang Java RAM ini sudah berhasil dieksploit. Mungkin sekian dari kelompok kami. Eh, untuk Bapak Doni, terima kasih untuk 1 semesternya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman kah? Aman kah? Aman, Don kah? aman. Thank you. Done.